أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustadz Irsyad Muttaqin. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ustadz Dedi, saya itu selalu berpikir, bukan selalu berpikir ya, kebetulan aja selalu kepikiran itu terlintas gitu ya, bahwa besok tuh masih ada nggak ya? Ternyata saya masih ada hari ini, Alhamdulillah. Dan kita saya masih bertemu dengan Taufik Rifrizal, dengan Budi, dengan Budele, dengan Kang Oka Irama. Saya pikir yang pakai Irama itu hanya Roma, ternyata ada juga Oka Irama. Ada Kang Pupun, ada teman-teman dari Madrasah Kalia Madani juga Bulia, Ilya Prihariyadi Sokhese tamat sate. Masih hidup, masih ada, dan Masya Allah tentang laki-laki dalam persepsi Ustadz Dedi. Ini nggak ada yang bahas nih, baru-baru sekarang Ustadz ngebahas. Yang saya pikir laki-laki itu makhluk terjajah, itu yang saya tahu. Dicekek sama istrinya habis-habisan. Dan tetap setia ya, pagi siang sore malam cari nafkah, sudah dimarah besok cari nafkah lagi ya Pak Sun Tamuge. Masya Allah, ini luar biasa. Pertama itu laki-laki makhluk yang sangat lembut gitu ya. Laki-laki itu makhluk yang digoda oleh Hawa. Adam tuh tidak tergoda oleh setan, tapi tergoda ya Kang Sun oleh Siti Hawa. Laki-laki itu lembut ya perasaannya, sehingga gampang sayang. Gampang sayang kepada orang lain. Masya Allah, ngelihat kodok tidak ini disayang, itu diselamatkan gitu ya, Masya Allah. Ini jadi menurut, kemudian laki-laki itu juga Masya Allah ya, dia makhluk yang jujur, sangat jujur. Dan laki-laki hanya jadi pembohong karena memang dididik oleh istrinya. Asalnya semua laki-laki dididik oleh orang tuanya menjadi manusia jujur. Tapi ternyata semua didikan orang tua itu sirna oleh tuduhan istri yang mengatakan suaminya pembohong. Aduh, ternyata Kang Yan sedihnya jadi laki-laki. Di tengah-tengah segala penderitaan yang ada, Kang Ustadz Dedi akan apa namanya, mengupas tentang laki-laki di forum ini. Nggak tahu apa ini maksud dari laki-laki yang dimaksudkan oleh Al-Ustadz Dedi Haryadi. Yang jelas sahabat rahimakumullah, apapun kondisinya yang kita terima sebagai laki-laki ya, dari lingkungan yang ada, dari keadaan yang ada, tetap kita harus memiliki semangat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendapatkan husnul khatimah. Prof Azali Wilujeng Sumping kembali setelah menengok putranya di nun jauh di negeri seberang sana. Ya Prof ya, mudah-mudahan sehat terus. Itu jadi alhamdulillah kondisi sekarang yang harus kita tegakkan sebagai hamba adalah tetap takwa untuk menghindarkan diri dari peluang mendapatkan su'ul khatimah. Karena ternyata wala tamutuna illa wa antum muslimun itu diawali dengan perintah wattaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah sekuat-kuatnya takwa. Ada Hana juga di sini. Hana atau siapa ini? Neng Hana ya. Masya Allah. Nah itu jadi mudah-mudahan Ustadz Dedi juga lebih menguatkan kita sebagai laki-laki untuk bisa memposisikan diri sebagai hamba yang bertakwa. Ya, takwanya laki-laki itu harusnya seperti apa sih? Mungkin juga akan terbahas oleh Al-Ustadz Dedi. Karena terus terang Ustadz melihat fenomena Ustadz ya, fenomena ayah Ustadz anu murtad Ustadz. Ada santri yang murtad, ada
pemilik pesantren malah yang murtad. Ini menakutkan sekali gitu kan. Apa memang karena kurang ketakwaan sehingga semuanya menjadi mudah untuk dilepas begitu saja oleh Allah dari hidayahnya? Atau memang karena tidak sadar kepada jati dirinya seperti laki-laki tidak sadar bahwa dirinya adalah laki-laki yang harus seperti ini. Nah itu tugas laki-laki seperti apa? Masya Allah. Saya sebagai laki-laki asal ditonjok, di jab, di hook, sampai sampai knock out, masya Allah. Terus ada pertanyaan, atau gimana wanita gitu kan? Kalau saya tidak punya suami seperti yang digambarkan oleh Ustadz, semuanya nggak ada di suami saya. Katanya. Saya langsung berpikir jawabannya Ustadz. Jawabannya wanita yang cantik. Jadilah iklim yang memberikan suasana laki-laki untuk menjadi seperti itu. Masya Allah. Oh ya, untuk sholat di rumah, mohon yang berangkat umroh, atau siapapun di rumah jangan ada sajadah kecuali untuk ibu sendiri dan anak perempuan ibu. Sampai kalau suatu saat bapak nanya sajadah nggak ada, udah diwakafkan ke masjid. Terus bapak gue ya sholat di masjid pan jauh karena sepeda kan itu ya. Seperti itu. Terus Allah. memberikan iklim yang baik sehingga suami bisa taat ketika suaminya tidak cukup taat ya, Prof. Iva. Mungkin kita yang bisa istri yang akan memberikan iklimnya. Ketika suami mau berbagi dengan temannya, mungkin ibu mengingatkan Pak, sisihkan buat zakat. Mungkin kita belum membayar zakat. Itu yang wajib dulu. Sodakohnya bisa nomor dua. Kalau sudah ada yang buat zakatnya, bolehlah buat sodakoh yang lain. Kan itu istri dengan bahasa yang lembut. Jangan kebalik. Kenapa banyak suami yang tidak memiliki sifat-sifat yang diberikan oleh Ustadz Dedi tadi? Insya Allah mungkin karena istri, mungkin ya, karena istri bahasanya dengan volume yang agak tinggi, dengan mata yang agak terbelalak, dan ya kalau dalam bahasa Sunda, Kang Budi, rukwirta, rubak bibir gede mata. Janganlah, jangan seperti itu. Jadi istri dengan kecantikannya harus menjadi iklim indah untuk suaminya ya Bu Emilia. Karena bagaimanapun juga kita sudah buktikan kok ratusan nasihat istri untuk suaminya nggak ada yang merubah suami jadi benar. Terus jutaan marah istrinya kepada suaminya nggak ada suami yang berubah jadi baik sesuai dengan ekspektasi istrinya. Artinya marah dan belalakan mata atau nasihat itu tidak perlu dilakukan oleh istri untuk suaminya. Tapi jadilah iklim yang memberikan suasana segar di rumah untuk suami melakukan semua hal tadi. Ya, suami yang terhindar dari maksiat karena dia dipuaskan di rumahnya, makannya, minumnya, tempat istirahatnya, telinganya, suasana hati, semua dipuaskan di rumah sehingga dia dia tidak mencari maksiat yang lain. Itu istri, sementara tugas suami sebaliknya. Bukan sebaliknya, tugas suami adalah, bukan sebaliknya ya, tugas suami adalah semua urusan istri. Kalau ada istri cerewet, jangan salahkan istri, karena suami tidak mampu memberikan suasana yang membuat istri memiliki volume agak rendah. Kemudian kalau istri rajin gibah, itu kenapa? Saya mengamati Ustadz, saya mengamati istri yang rajin gibah, ternyata dia tidak dipuaskan logika dan komunikasinya di rumah bersama suaminya. Akibatnya dia cerita kemana-mana. Logikanya tidak dipenuhi dengan ilmu karena ngobrol dengan suaminya hanya sebatas barang-barang dan keseharian. Padahal banyak sekali waktu suami berbicara ilmu dengan istrinya sampai istrinya mau berpikir dan terhindar dari gibah. Kalau istri rajin scroll di TikTok, rajin belanja ya Ustaz ya, sampai sampai tukang paket aja udah nggak nyebut paket, kan biasanya gitu pagi-pagi teh paket gitu kan. Ini enggak, dia langsung nyebut nama Erna gitu. Ernawati langsung nyebut Erna. Bu sudah tidak manggil nama lagi karena terlalu sering gitu kan. Masya Allah, kenapa banyak wanita yang rajin belanja? Katanya memang kodrat kok wanita. Enggak, kalau dia sudah dipuaskan oleh suaminya di rumah, insya Allah. Kalau suami memberikan rasa puas kepada istri atas kepemimpinan suaminya, kalau istri kepada suami memberikan iklim yang membuat suami terdorong untuk melakukan hal tadi. Paling tidak, kalau boleh saya simpulkan, sifat-sifat itu adalah sifat Rasulullah yang empat ya. Siddiq, jujur,
mendukung kebenaran, mendukung kebaikan, melakukan kebaikan itu sidik. Sidik itu benar, jujur, baik, dan mendukung apa yang terjadi. Istri berbuat baik, dia dukung. Amanah, Hmm. betul-betul dirasakan amanah ini luar biasa. Istri adalah amanah dari Allah yang dirawat oleh Allah sangat serius. Karena itu, dia akan serius juga merawat amanah dari Allah itu. Allah merawat istrinya dengan sangat sungguh-sungguh, karena itu dia sebagai suami akan merawat istri dengan sungguh-sungguh karena takut dicekek oleh Allah, kan itu ya? Itu bahasanya. Jadi subhanallah, sidik, amanah, kemudian fatanah, cerdas, selalu saja suami menjadi solusi. Itu kan suami yang seksi sebenarnya. Ketika istri mogok di jalan kendaraannya, suami tidak memaki istrinya, malah ditanya, "Mama mogok di mana?" "Aku mogok di sini, Pak." "Ya udah, aku ke sana." Datang ke sana, diperbaiki sebentar, beres saja. "Hati-hati di jalan ya sayang." "Udah, aku ikutin sampai rumah." Diikutin sampai rumah untuk diyakinkan untuk tidak mogok lagi, cik. Suami seperti itu seksi nggak sih? Seksi pisan. Lain lagi, "Papa, aku mogok di mana?" "Aku mogok di Citarum." "Turun atau dorong." "Ih, mama jalan-jalan wae." Dengan malah dimarah. Seperti itu laki-laki nggak seksi, itu laki-laki bukan laki-laki solusi. Masya Allah. Rasulullah tadi kan, Aisyah berkata kepada Rasul, "Saya belum punya nama panggilan, kalau itu sudah disebut Ummu Ahmad, Ummu Iya. Ersyad, Ummu Dedi gitu kan, udah dipakai Ummu siapa gitu karena punya anak, ya sudah kamu Ummu Abdullah saja." Kan itu Hmm. ada solusi itu, fatonah, cerdik dan selalu kreatif itu laki-laki. Dan Hmm. perlu dicatat, laki-laki yang kreatif itu dia tidak akan pernah bertemu dengan kebosanan karena selalu menemukan jalan keluar. Masya Allah. "Aduh bosan, udah ngusep aja." Di Jepian kudu masuk beki bete. Catat Bu, hadirin, sahabat semua. Orang yang dia hobinya mancing itu nggak akan maju. Nggak akan maju. Sebab kalau maju nggak gejebur. Nah, itu. Itu ya. Jadi, Insya Allah, sidik, amanah, fatonah. Fatonah itu betul-betul selalu menemukan jalan keluar. Selalu aja kreatif. Ketika istrinya kerung, langsung dia lihat kalender. "Oh, ini masanya PMS. Oke, kalau begitu akan saya bahagiakan daripada saya sapa." Laki-laki nggak Hmm. akan nyapa kepada istrinya, "Mama kenapa kerung aja?" Nggak akan. Hmm. Langsung dia lihat tanggal, siapa tahu dia sedang masa PMS ya. Masa PMS kata bahasa dokter Dele itu premenstrual syndrome. Tapi kalau dalam bahasa Ustadz Dedi, perempuan menjadi singa. Itu langsung dibelikan apa oleh-oleh yang membahagiakan istrinya sehingga masa PMS tidak meledak menjadi amarah. Itu laki-laki yang fatonah, kreatif, selalu cerdas menemukan solusi. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini nih juara. Tablik, laki-laki yang selalu memiliki bahasa yang sederhana untuk menjelaskan sesuatu kepada keluarganya, tidak berbelit, tidak bertele-tele, Hmm. eh, ringan sekali bahasanya, tidak berat. Apa ya bahasa yang paling ringan? Seperti kalau cerita tadi mobil istri mogok, suaminya nggak bisa keluar dari tempatnya, akhirnya telepon, "Mah, buka deh kap mesinnya." Terus bikin video, kirimin ke papa. "Yuk kita video call." Terus bikin video di mesin mobilnya. "Tuh mah, itu tuh ada kabel biru yang putus. Minta tolong sama orang. Tangan mama jangan kotor. Minta tolong sama orang sambungin, tutup sama solasi. Sok cobian, starter lagi." Terus ternyata di start, hidup. Masya Allah, itu bahasa suami yang sangat sederhana, mudah difahami, tidak berbelit-belit, kemudian bisa menyelesaikan masalah seperti itu, dan tetap melindungi kehormatan istrinya. Jangan mama yang ngerjain, orang lain aja. Minta tolong buruhan ya buruhan, ya beri upah aja. Seperti itu. Terus hidup, kira-kira laki-laki seperti itu seksi nggak sih? Laki-laki yang Masya. seksi menurut saya adalah yang sidik, amanah, fatonah, tablik, dan kasep. Itu ada yang keempat itu di tambahan kasep. Nah itu, meskipun tidak kasep, kalau sudah memiliki empat seperti yang menjadi sifat Rasul, ini sudah luar biasa. Nah sahabat, jadi kalau ada pertanyaan, "Jadi gimana tuh saya ada suami saya nggak gitu?" Ibu, jadilah ibu air conditioner, ya, AC yang memberikan kondisi yang membuat ruangan menjadi sejuk. Itu yang memberikan iklim ruangan yang menjadi sejuk. Tapi kalau ruangannya terlalu besar, Ustaz, kalau ruangannya terlalu besar, AC-nya pakai 4. Langsung tersinggung Ibu Emilia. Pakai 4 AC-nya kalau kurang panas. Insya Allah 4 cukup kok, disimpan di 4 pojok masing-masing 2 PK. Insya Allah sejuk ruangannya. Tapi kalau pengen satu saja, misalnya
misalnya Bu Nur Laila Kurniawati pengen jadi satu saja AC di rumah, satu-satunya nggak ada lagi. Sok, jadilah AC yang paling memiliki kekuatan untuk memberikan iklim sejuk di ruangan-ruangan rumahnya. Bless PK-nya you. 4 ya, Ustaz. Ya, pokoknya mah PK-nya pokoknya lu jangan hebat ya, sing hebat ya. Jangan sampai sehingga Ibu Nur Laila akan menjadi seorang istri yang menyejukkan suasana rumahnya dan menjadi istri satu-satunya dengan 4 rasa. Ah, Hmm, daripada mencari 4 istri supaya punya 4 rasa, mending satu istri 4 rasa. Betul ya Ustaz ya? Nggak, pokoknya betul, mah. Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi dorong kita untuk sampai di kebesaran, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah laki-laki seperti Rasulullah dan jadilah wanita yang memberikan iklim yang membuat laki-laki semua seperti sifat-sifat Rasul tadi. Ya itu Betul. saja. Kemudian diumumkan juga insya Allah sudah terkumpul ya Kang Budi ya. Saya dengan Budi di sini ditulisnya Budi Pon. Saya dengan Kang Budi mengumpulkan buku Iqra Ustadz, Iqra Metoda Nun ini ditulis disusun oleh Ustadz Fahmi Rosyan dan teman-teman dan ini sudah di Hmm, apa namanya kontribusi dari jamaah semua sudah kami kumpulkan dan sudah kami jadikan apa bukunya Iqra yang insya Allah kami sebarkan bukan saja membagikan bukunya tetapi juga berikut pelatihnya per kelompok ya berikut yang melatih membacanya mudah-mudahan setiap huruf dari ayat-ayat yang dibaca ketika mereka belajar sampai mereka mampu membaca Quran menjadi jariah yang terus mengalir bagi kita semua mudah-mudahan ya Kang Budi ya pokoknya mah semangat teruslah Cayo Kang Budi yang jelas kita semua tidak pernah optimis untuk bisa menyebarkan kenapa sudah aduh saya meren sombongnya sudah begini keras saja masih ada orang yang salah milih pemimpin kan itunya hmm, dengar buat gunung segala rupa. Yang jelas kita terus akan berjuang. Dakwah itu tidak akan pernah berhenti. Dakwah itu tidak akan pernah rem meskipun sejenak. Kita akan jalan terus dengan strategi sebaik-baiknya. Meskipun pada akhirnya dari hasil dakwah kita, Kang Budi, Ustadz Dedi, hmm, jemaah yang tadinya 600 berkurang jadi hanya 3, 4, 5 orang saja nggak apa-apa. Tapi jalan terus dakwahnya. Karena memang dakwah ini sejalan atau seiring dengan kuatnya godaan setan mengganggu kita manusia ya. Oh setan tuh summalatiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Yang digodakan oleh setan apa? Agar kita semua tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu apa? Tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada Allah efeknya apa? Kita semakin tidak kenal kepada Allah. Kalau sudah tidak kenal kepada Allah, hasilnya apa? Kita akan mudah menghinakan semua ciptaan Allah, bahkan mudah protes terhadap anugerah-anugerah Allah. Efek yang paling dalam apa? Banyak orang sakit jiwa. Kan itu ya. Sekarang ini orang yang penting isi perut, pragmatis sekali. Perut penuh betul. gitu kan. Hidup tenang, tenang lah dosa apa? Masya Allah menakutkan yang paling kita takutkan Kang Asep Zainal Mustafa yang paling kami takutkan apa tidak berkesempatan mendapatkan husnul khotimah Kang Joyo Widayat Kang Joyo Kang Joko ya Kang Joko Kang Yan dan semuanya Kang eh, Basori Subhanallah jadi insya Allah terus kita berdakwah sekarang menyebarkan Al-Quran ke berbagai komunitas kemudian mengajarkannya dan insya Allah akan makin banyak orang yang mau dan mampu membaca Quran. Kenapa? Karena waktu itu Ustadz Dedi, Ustadz Fahmi dan teman-teman, the gang lah ya, jalan ke Hmm, Labuan, ke Baduy luar gitu, sudah hmm, dikasih sumbangan Quran. Bulan berikutnya ditengok lagi, ternyata Qurannya masih di plastik, tidak dibuka, tidak dibaca. hmm, Bahkan ketika disumbang Bible juga masih mau di hmm, Quranan rasa di pasien Bible mau ternyata masalahnya apa mereka tidak mampu membaca Quran dari situ muncul ide untuk mengajari mereka Al-Quran ya mudah-mudahan ini semua jamaah di Zoom ini berkontribusi kok Ustadz jadi mudah-mudahan semua jadi mendapatkan pahala jariah dari setiap huruf dari ayat Quran yang mereka baca. hmm. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsira. Itu saja Ersyad dan mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Oh iya, Ustaz Dedi nanti entah sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan Mohon, Ustaz. kita akan mengadakan taklim offline Masya Allah. jamaah kita semua.
Wah, Masya Allah. Insya Allah yang Ana minta tuh Ustadz Dedi Haryadi dan Ustadz eh, Fahrudin Faiz ya, yang insya Allah kita undang, mudah-mudahan berkenan hadir. Jadi Insya Allah nanti mau belajar banyak. Insya Allah berdua saja Ustadz Dedi dan Ustadz Fahrudin Faiz. Saya mah tetap jadi host. Jadi di pinggir sosan host gitu kan. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Insya Allah itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho. Mangga Ersad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.